ya, atau raja dari Keraton Kasunanan Surakarta begitu. Nah, hari ini saya akan berbincang begitu dengan seorang budayawan, ya, budayawan dari Kota Solo, yaitu Kanjeng Raden Mas Rio Aryo Panji Nuki Mahendranata Adiningrat atau KRM RAP Nuki Mahendranata Adiningrat. Leres nih Kanjeng. Selamat sore Kanjeng. Selamat sore Mas Haji. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Mampir ke studio di Solo begitu Kanjeng. Kanjeng, ada berita duka cita begitu ketika Raja dari Keraton Kasunanan Surakarta, Sinuhun Pakubuwono 13 Seto begitu ya, meninggal dunia begitu. Kanjeng Nuki, saya ingin bertanya begitu ya ke Kanjeng Nuki yang seorang budayawan begitu. Di Keraton Solo itu ya, ketika ada seorang raja ya, meninggal dunia begitu, itu upacara apa saja Kanjeng yang disiapkan? Apakah ada khusus atau hampir sama dengan khalayak biasa begitu Kanjeng? Kalau untuk prosesi menuju pemakamannya sama. Cuma yang membedakan mungkin lebih ke dalam koridor keraton, otomatis koridor budayanya juga dipegang betul ya, dipegang secara benar. Jadi juga di mana di situ juga ditentukan juga, dicari juga pemilihan hari untuk pemakamannya. Jadi pada dasarnya semua hari baik ya, tapi ada yang terbaik. Jadi mungkin yang membedakan itu prosesinya tentunya dan pemilihan hari. Jadi ini juga ingin saya tanyakan sebetulnya kan ya. Beliau ini ya, Sinuhun ini meninggalnya hari Minggu, ya, hari Minggu pagi begitu. Kemudian dimakamkan baru pada hari Rabu begitu ya. Ada jeda Senin, Selasa begitu ya, kemudian baru Rabu begitu. Mungkin ada alasan khusus begitu kan ini? Yang pasti kalau di keraton itu memang tidak diperkenankan untuk memakamkan atau mengadakan ritual untuk kematian di hari Sabtu. Yang kedua, karena itu hari Sabtu. Ya, kemudian ada hari lain, yaitu kita bicara hari yang umum ya. Itu karena Minggu pagi itu tidak mungkin dimakamkan di Senin pagi ya, mungkin karena perlu proses yang disiapkan dan juga tamunya tentu bukan tamu yang biasa ya, tentunya menunggu tamu-tamu yang penting untuk bisa rawuh dan memberikan doa. Tapi kalau dimakamkan di Selasa, kebetulan itu Selasa adalah Anggoro Kasih. Apa itu kan? Anggoro Kasih itu adalah salah satu hari yang cukup keramat untuk masyarakat Jawa selain malam Jumat Kliwon. Jadi Anggoro Kasih itu Selasa Kliwon. Itu jadi karena itu Anggoro Kasih, di mana di keraton juga biasanya ada tradisi ajar-ajar Bedol Ketawang juga. Maka ditetapkan secepatnya yang paling mendekati hari Setonya itu adalah hari Rabu pagi. Senin terlalu cepat, ya. Selasa tidak bisa karena dianggap hari yang kurang cocok lah. Kurang cocok begitu. Makanya dipilih Rabu begitu ya. Itu memang ada filosofi itu ya. Tadi hari Anggoro Kasih. Ya. Itu memang ada maknanya khususnya kan? Ya, kalau Anggoro artinya kan Selasa. Jadi Soma itu Senin, Anggoro itu Selasa dan sebagainya. Jadi ada nama-nama kayak Sukro itu kan Kamis gitu. Jadi kalau ada anak namanya Sukro itu lainnya Kamis. Jadi berarti kalau anak namanya Anggoro Selasa lah. Iya, lainnya Selasa. Oh, gitu ya. Itu Kasih ya, berarti adalah hari yang menjadi hari Pangeran Meram, dalam arti hari yang membuahkan kasih untuk Tuhan dan juga sesama. Untuk Anggoro Kasih itu biasanya diwujudkan dalam sesajian, kemudian sedekah bumi dan sebagainya pada zaman dahulu. Jadi hari Anggoro Kasih itu terutama malamnya ya, karena Jawa kan lebih memperingati sesudah maghrib ya. Jadi malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon
malam Manggoro Kasih dan malam Jumat Kliwon itu adalah hari yang cukup. Kalau istilahnya orang mengatakan wingit, tapi sebetulnya wingit kita dalam arti positif. Kalau menurut saya lebih ke hari yang cukup istimewa. Kebetulan kan Selasa itu kan kalau di kalender Jawa itu kan Selasa Kliwon, gitu ya. Kalau misalnya besok itu Selasanya bukan Kliwon, gitu, apakah itu juga hari yang ini kurang pas? Kalau bukan Kliwon bisa dimakamkan gitu ya? di Selasa, kebetulan saja. Gitu. Iya, oke. Kanjeng Nuki, kemudian apa namanya, raja itu selalu dimakamkan di Imogiri ya? Ya, ada beberapa raja yang tidak dimakamkan di Imogiri ya. Salah satunya dahulu adalah Hamengkubuwono II, itu dimakamkan di Kota Gede. Kemudian Raja Surakarta Dapakubuwono II dimakamkan di Laweyan, yang kemudian dipindahkan ke Imogiri. Tapi karena satu dan lain hal, jadi karena Hamengkubuwono II memang dulu ketika itu gejolak perangnya juga tinggi, bahkan memasuki pemakaman Kota Gede pun harus menjebol tembok, tidak melewati jalan utama. Hamengkubuwono II Kota Gede ada petilasan tembok yang jebol itu dari samping jenazah itu masuk. Kalau Pakubuwono II dulu karena ya itu panas-panasnya ya, ketika itu kan ada perang Mangkubumi, itu ada suksesi Jawa, itu ada peperangan dengan Raden Masaek juga. Jadi ketika memakamkan dicari yang terdekat, kemudian beberapa tahun kemudian baru dipindah ke Imogiri. Kanjeng, raja sebelumnya Pakubuwono XII gitu ya, itu kalau nggak salah tahun 2004 nih mangkanya ya, tahun 2004. Waktu itu kan kalau saya lihat foto-foto begitu ya, itu yang mengantarkan berduyun-duyun begitu ya, banyak sekali begitu. Itu memang begitu kalau di Kota Solo begitu, warga akan mengantarkan raja ke pesarian begitu, atau bagaimana biasanya? Iya, bagi masyarakat Jawa ya, bukan hanya di Solo, bukannya di Solo Raya, tapi mungkin di luar Solo Raya yang masih merasa bahwa dirinya manusia Jawa ya, dalam arti secara budaya dan secara kehidupannya masih menerapkan adat-adat Jawa yang sudah atau pernah berlaku. Itu menganggap seorang raja itu ibaratnya adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi dengan kepergian seorang raja itu ibaratnya adalah kepergian seseorang yang mengayomi rakyat itu sendiri. Jadi mereka akan sangat bersedih sekali, mereka akan sangat kehilangan sekali, dan mereka sudah seharusnya untuk ikut memberikan penghormatan terakhir. Jadi seperti tadi pagi, ini Senin pagi tadi ada penghormatan untuk Sinuwun untuk dari masyarakat di Masjid Pujosono. Padahal sudah berada di Parasio, kemudian dikembalikan lagi ke Pujosono karena memberi kesempatan masyarakat lebih dekat daripada kalau harus masuk ke pelataran keraton. Kemudian seperti itu. Jadi, dan nantinya ketika ada iring-iringan pengantar jenazah pun, masyarakat yang terlewati atau mungkin dari luar kota gitu, mereka berbondong-bondong ingin memberikan penghormatan terakhir, bukan hanya menonton iring-iringan ya, tapi memang zaman dahulu malah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh khusyuk ketika jenazah itu lewat. Meskipun meskipun kalau misalnya begitu raja ini kan semakin semakin modern begitu kan, semakin tidak bersinggungan secara langsung dengan masyarakat gitu ya, bukan sebagai seorang pengambil keputusan misalnya, kayak karena kita bukan lagi sistem kerajaan, tinggal di republik begitu ya. Raja itu bukan seorang pengambil keputusan, tidak ikut menentukan nasib rakyatnya begitu ya. Meskipun dalam hubungan begitu ya, itu tetap ada sebuah penghormatan, masih ada sebuah penghormatan ya dari masyarakat gitu ya. Iya, walaupun masyarakat kita terutama yang ada di lingkup masyarakat Jawa ini mengatakan bahwa monarki sudah tidak ada, keraton sudah tidak berfungsi seperti dahulu lagi, tapi di bawah alam sadar tetap
meyakini bahwa keberadaan keraton itu bukan hal yang sepele. Karena sampai saat ini pun banyak yang masih melakukan ritual berdoa di depan keraton, bahkan di pelataran yang di luar gitu, karena menganggap keraton adalah pusat dari jagat alit, di mana sumber dari pusat kosmik yang ada di masyarakat Jawa itu berada di dalam keraton. Kanjeng Nuki, sekarang 2025 dan tahun meninggalnya Sinuhun Pakubuwono 13 gitu ya. Kanjeng Nuki dari kecil sampai sekarang itu melalui berapa peristiwa kematian atau meninggalnya Raja Keraton Solo? Kalau saya hanya 2 ya, Sinuhun Pakubuwono ke-12 dan 13, karena Pakubuwono 11 kan sedo tahun 1945. Jadi 12 waktu Pakubuwono 12, waktu Sinuhun Pakubuwono 12, seperti apa itu Kanjeng Nuki? Bisa menceritakan nggak ketika itu kenangannya? Ya, kalau Sinuhun ke Pakubuwono yang ke-12 kan lebih beliau muncul menjadi raja kan tidak berdampingan dengan konflik yang simultan gitu saya katakan ya. Jadi masyarakat lebih melihat walaupun monarki tidak berjalan, tapi masyarakat lebih bisa melihat Raja Keraton Surakarta itu adalah beliau. Jadi ketika beliau sedo, mereka juga merasa kehilangannya secara utuh gitu loh, karena kehilangannya lebih terasa gitu, karena masyarakat fokusnya ke satu sosok Sinuhun Pakubuwono 12 itu. Tidak ada berita ya gitu ya. Kemarin kan ada awalnya ada dualisme raja dan sebagainya gitu. Nggak, waktu itu kenangannya seperti apa? Mungkin bisa cerita kan Nuki, apa mulai dari meninggal, terus waktu itu dimakamkan butuh berapa lama begitu, terus bagaimana antusiasme masyarakat ketika itu begitu? Ya, yang dari saya ingat dulu Sinuhun Pakubuwono ke-12 itu sebelum sedo beliau berada di Tawangmangu kalau nggak salah. Beliau kan menggemari sop buntut. Kemudian beliau, yang saya ingat dari catatannya itu, beliau ingin sebentar, saya penasaran, itu sop buntut Buki itu bukan? Betul. Oh sama ya? Iya. Kebetulan waktu itu Bukinya tutup. Oh gitu. Beliau sampai di sana, kemudian dicarikan sop buntut yang lain. Nah, ketika dari cerita itu, ketika dahar baru anak itu beliau merasa tidak enak badan. Kemudian oleh keluarga waktu itu, kusi-kusi yang putri-putri itu, karena yang putri biasanya yang lebih gemati ya sama bapaknya, akan dibawa ke rumah sakit, tapi beliau nggak kerso. Tapi kemudian dipaksa. Atau Pemkab Kendal diketahui sudah turun tangan dari Tawangmangu dibawa ke rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi. Nah, beberapa hari kemudian beliau sedo itu. Ya, ketika itu atmosfernya itu seperti apa? Apakah warga itu kaget, shock, atau mohon maaf nih, kalau saya melihat Sinuhun Pakubuwono 13 ini kan ada masa ketika beliau ini sudah sakit lama begitu ya di rumah sakit ya, terus kemudian kemungkinan nun sewu, mohon maaf, kondisinya kan juga seperti sudah lemah begitu ya fisiknya, begitu secara fisik. Kalau melihat cerita Kanjeng Nuki tadi kan Sinuhun Pakubuwono ke-12 itu kan masih Tawangmangu begitu, masih aktif begitu. Ya, kalau masyarakat mungkin kagetnya karena Sinuhun Pakubuwono ke-12 tidak terlihat dalam kondisi yang kurang baik ya. Dalam arti walaupun beliau kondisinya ketika sedo lebih sepuh daripada Sinuhun Pakubuwono ke-13 ya, yang saya ingat sekitar 80 berapa kalau nggak salah ya. Tapi itu, masih ini ya? Ya masih bisa tindak walaupun pelan seperti itu. Dan mohon maaf, komunikasi juga masih lancar. Gitu ya? Ya. Ya pasti ada pasang surut ketika sakit. Beliau Sinuhun Pakubuwono ke-12 pasti sulit menyampaikan, itu kan biasa. Kalau kondisi dalam masuk angin misalkan itu kan lebih.
Tapi mungkin yang membuat kaget masyarakat dulu adalah ketika ada kabar beliau sedo atau mangkat, itu masyarakat kemudian, ini next siapa? Karena belum pernah terbersit sedikit pun tentang pemilihan dari pengganti beliau. Karena Sinun Pakubuwono ke-12 dulu kan juga tidak pernah memberikan sedikit pun statement siapa yang akan menggantikan beliau menjadi Sinun Pakubuwono ke-13. Saya ini kan bukan orang di dalam keraton begitu ya, tidak pernah memperhatikan. Tapi mohon maaf Kanjeng Nuki, waktu itu kan Sinun Pakubuwono 12 itu kan sudah cukup sepuh. Yeah. Ya, sudah umur, katakan Kanjeng Nuki tadi umur 80-an sekian. Itu tuh memang tidak boleh ya ada yang mengingatkan beliau begitu. Sinuwun ini mohon maaf, panjenengan ini sudah sepuh gitu ya. Udah sementara kan harus menyiapkan sosok penerus begitu ya. Itu memang di dalam hierarki keraton atau tradisi keraton memang nggak boleh ya seperti itu ya? Iya, tidak elok ya seorang raja. Kalau zaman dahulu mungkin ada pepatih dalam yang agak pantas dalam tanda kutip untuk memberikan nasihat dan memberikan sedikit sesuatu yang tersandikan lah, gitu. Karena orang zaman dahulu kan tidak langsung penjenengan gitu kan, nggak langsung memakai tembang atau memakai apa yang bisa ya? Ini artinya apa sih kok ada kata-kata seperti ini gitu. Jadi orang Jawa itu kan selalu ada simbol-simbol ketika bahkan dulu memarahi anak pun kan pakai nembang. Nggak kayak sekarang mencak-mencak gitu kan, nggak pakai nembang. Dan ketika itu meskipun sudah tahun 2000-an itu masih ada ya di konsul ya seperti itu ya. Jadi ya memang ada beberapa kali pastinya kan, Sinuwun juga waktu itu diharapkan untuk memilih, tapi kan Sinuwun juga pandai untuk bersikap juga waktu itu. Sinun Pakubuwono ke-12 bersikap bagaimana beliau untuk bijaksana memilih untuk tidak mengatakan siapa yang akan menggantikan beliau. Berharap nanti semesta yang akan memilih sendiri pengganti beliau. Kanjeng Nuki barangkali ingat waktu itu ya, waktu Sinun Pakubuwono 12 wafat begitu, tutup usia begitu, itu proses pemakamannya juga panjang seperti Pakubuwono 13 yang ini atau? Ya sama, panjang gitu. Dan artinya ada hari untuk menunggu, tidak langsung dimakamkan begitu ya? Betul. Ada hari ketika... Pasti. Karena kembali ke yang tadi ke awal, seperti budaya Tionghoa, budaya Jawa pun juga ada pemilihan hari. Kalau di budaya Tionghoa malah lebih lama lagi kan, bisa satu minggu, dua minggu gitu. Betul. Menunggu hari yang betul-betul pas banget. Kalau di Jawa yang penting dihindari hari-hari yang kurang baik. Jadi hari yang kurang baik yang terdekat itu yang mana ya diletakkan di situ. Jadi lebih cepat, tapi yang paling baik yang lebih cepat yang hari apa gitu. Oh gitu ya. Jadi ini ketika Sinun Pakubuwono 13 ini baru dimakamkan 3 hari ya setelah sedo, setelah meninggal begitu, itu bukan sebuah hal yang mengagetkan ya kalau di lingkungan keraton ya. Gitu. Kanjeng Nuki ketika itu ya, kalau nggak salah yang saya pernah baca itu ada Raja Keraton Solo yang dimakamkan itu pakai kereta begitu ya. Betul itu kereta api. Kereta api. Iya. Itu Pakubuwono keberapa banyak? Pakubuwono ke-10. Oh ke-10 ya. Nah, beliau memesan sendiri kereta itu beberapa puluh tahun sebelum beliau sedo. Kalau yang Sinuwun ke-12 pakai ambulans biasa. Pakai ambulans biasa. Oh, gitu ya. Jadi itu mungkin karena waktu Sinuwun yang ke-10 itu mungkin juga keterbatasan transportasi mungkin ya. Kalau Sinun Pakubuwono 10 itu karena beliau mempunyai visi yang maju ya, dalam arti di tahun 1900-an di awal abad 20 itu ditemukan atau mulai dibangun rel kereta api itu. Beliau langsung tanggap mengenai itu. Bahkan beliau kan juga pemilik mobil pertama di ada kereta api beliau manfaatkan dengan membuat sebuah moda transportasi untuk mengangkut jenazah kalau beliau mangkat.
Karena pada zaman dulu kan jalan utama menuju ke Yogyakarta kan juga belum rata-rata banget, jadi beliau memilih yang maksimal dan mestinya berkesan sebagai seorang Sinuhun yang wicaksono. Kanjeng Nuki, saya juga tertarik ya bicara soal kereta. Kemarin ada abdi dalam begitu yang mengeluarkan kereta jenazah khusus raja gitu ya. Itu memangnya berarti di keraton itu ada kereta jenazah yang bukan untuk raja, untuk kerabat lain begitu, atau memang dibedakan atau bagaimana? Ya ada, jadi ada beberapa kereta yang dibedakan, dan kereta yang besok dipakai itu dibuat di era Pakubuwono ke-7 seperti itu, dan ini kembali dipakai. Dan kemarin untungnya ketika dibuka kondisinya masih bisa digunakan karena memang udah lama nggak dijenguk keretanya. Terakhir 2004 itu dipakai. Ya. Setelah itu memang benar-benar masuk gudang nggak? Masuk gudang. Gitu ya. Karena ada kayak. Jadi itu memang nggak boleh digunakan selain raja ya? Ya. Karena ada semacam nggak elok ya. Misalkan itu kereta jenazah dirawat, itu kan kesannya kalau orang Jawa kan kayak ngundang gitu. Oh iya paham. Kayak mempercepat atau menyandi, mendoakan. Kalau orang Jawa kan kata-kata adalah doa, perbuatan adalah keinginan yang sangat kuat. Kalau itu dibersihkan, dirawat gitu, kalau cerita jenazah mestinya kan kurang elok. Itu di gudang itu isinya apa saja kan ya? Kalau ya itu kan di gudang kereta itu ya berjajar itu kereta-kereta, tapi kebanyakan sudah rusak. Dan kereta kuda. Cuman ada yang buat penumpang, ada yang buat jenazah gitu ya. Ada beberapa bagian dari kereta, jadi ada yang sudah hancur, bagiannya masih di situ, karena bagaimanapun kan itu benda-benda itu keramat juga ya, jadi masih diberi sesaji. Bahkan kemarin kemarin ketika dicat ulang itu dipergunakan sesaji juga. Kereta jenazah ini yang akan digunakan itu dicat ulang begitu ya. Masih berfungsi kan ini? Masih. Kemarin waktu dikeluarkan kan itu diberi penyangga gitu, jadi memang rodanya tidak menyentuh tanah, karena kalau menyentuh tanah mungkin ceritanya sudah beda ya. Pastinya kan walaupun itu bannya ban mati, tapi pastinya benjo kan mesti kan ini. Memang diangkat gini, kemudian coba diletakkan, didorong ini, ternyata masih stabil gitu ya sudah. Itu kalau mengeluarkan itu perlu apa namanya? Perlu upacara atau perlu doa begitu atau perlu nuwun sewu begitu atau ya mestinya kalau yang kemarin karena mengejar waktu ya, ini kita coba, kemarin ada kesibukan di sana juga, kita coba lihat di gudang kereta apakah keretanya masih siap dan lain sebagainya. Jadi begitu dibuka ternyata masih masih layak, dicoba dicek, dibersihkan, ya kemudian langsung dikeluarkan. Otomatis yang memegang atau membersihkan itu kan juga memakai samir gitu. Tetap perlu ini, ya, tetap bisa sembarangan orang. Ya, samir dan abdi dalam juga yang sudah terbiasa ngeladosi benda-benda keraton. Kanjeng Nuki, terus keraton itu kan kerajaan Mataram Islam gitu ya. Itu apa juga ada tradisi-tradisi Islam ketika orang meninggal dunia, misalnya apa namanya, tahlilan atau bacaan doa begitu sebelum pemakaman begitu atau sesudah pemakaman begitu? Masih dan ada mestinya. Bahkan ketika Sinuhun Pakubuwono ke-13 ini sakit, setiap malam diadakan juga tahlilan, semacam doa gitu di dalam keraton, memohon untuk kesembuhan dan tentunya yang terbaik untuk Sinuhun dan untuk masyarakat Surakarta yang di bawah naungan Keraton Surakarta Hadiningrat. Terus Rabu itu kan besok pemakaman gitu ya. Setelah hari Rabu itu apakah ada upacara-upacara lain? Ada. Gitu ada, ya. Itu masih panjang atau masih bagaimana? Masih panjang. Contohnya upacara apa saja kan yang ini? Ya, setiap raja itu
bahkan sampai saat ini pun itu setiap tahun kan ada namanya hall atau haul itu kan ada, bahkan dari Raja Mataram yang terdahulu masih diperingati setiap tahun dalam hitungan Jawa. Oke. Jadi masih ada akan ada rangkaian upacara setelah pemakaman itu. Lalu kalau di pemakaman begitu, itu kan saya lihat kalau di foto-foto itu yang datang banyak semua sampai jalan itu penuh gitu. Itu ketika di pemakaman, apakah hanya orang-orang tertentu yang boleh mendekat sampai ke pemakaman atau orang umum, warga umum boleh lihat? Kalau di Imogiri ya, itu mestinya kalau naik yang tangga dari bawah itu masyarakat bisa mengikuti dari belakang. Tapi untuk masuk ke bangsal yang di atas mestinya hanya kerabat dan keluarga inti. Seperti itu, karena selain urgensinya juga ya tempatnya kan juga tidak terlalu besar. Jadi memang hanya kerabat dan keluarga inti yang bisa melihat pemakaman itu ya. Begitu. Masyarakat boleh, tapi hanya ketika dari bawah itu biasanya kan naik agak di tengah pakai tangga itu, di situ ada masjid juga, disolatkan di situ, terus naik lagi ke jalan yang bercabang. Kalau naik ke Sultan Agung, yang kanan ke makam Raja Jogja, yang kiri makam Raja Solo. Itu masih bisa, tapi begitu masuk di bangsal yang ini kan yang bangsalnya Girimulya untuk satu pintu dengan Sinun Pakubuwono ke-10 dulunya. Yaitu masyarakat tidak boleh masuk ke situ. Waktu tahun 2004 Kanjeng Nuki apakah berkesempatan untuk datang ya Kanjeng Nuki? Itu suasananya waktu itu bagaimana sih Kanjeng Nuki? Jadi misalnya kan dari Solo ke sana pasti akan perjalanan sendiri-sendiri kan? Itu rame-rame begitu sama kerabat atau bagaimana Kanjeng Nuki? Ya sama dengan perayaan pada prosesi kematian masyarakat ya, jadi beriringan seperti itu. Cuma modanya lebih modern dengan menggunakan kendaraan bermotor, karena pada zaman dahulu itu prosesi seperti itu kan berjalan kaki. Jadi untuk pemakaman raja itu dikenal ada istilah Palerman Dalem. Jadi tempat-tempat di mana para pembawa jenazah dan rombongan itu berhenti. Itu di mana? Di beberapa titik. Kalau sekarang di Klaten ada, di Prambanan ada. Namanya di pinggir jalan. Jadi kalau di Klaten, kalau dari Solo di sebelah kiri jalan ada bangunan yang hijau itu Palerman Dalem juga. Kalau di Prambanan ada juga. Kalau yang tempat lain mungkin sudah hilang ya, tapi ada beberapa titik. Dan biasanya di Palerman Dalem itu pastinya itu ada sendang. Karena satu untuk mereka sholat, waktunya sholat kan berhenti untuk wudu, terus kemudian kuda juga bisa minum seperti itu. Jadi di Palerman Dalem itu pasti ke situ pasti ada sumber mata air, pasti yang saya sering temukan. Kira-kira nanti kalau kan jenazah Sinuhun itu akan dibawa pakai kereta kuda sampai Loji Gandrung rencananya ya. Terus setelah itu berganti ambulans sampai ke Imogiri. Ambulans ini kira-kira langsung. Nggak perlu pakai begitu ya. Nggak ada ritual upacara khusus di jalan harus berhenti di mana begitu ya. Kalau untuk berhenti bahkan di kota Yogyakarta dulu pun ada pesanggeran namanya Garjitowati. Jadi Kesultanan Yogyakarta belum ada dulu. Di era Pakubuwono kedua itu dulu Palerman juga. Jadi dulu di bekas Keraton Jogja itu dulu ada pemberhentian jenazah juga ketika raja-raja dari Kartasura dan Surakarta menuju ke Kota Gede, menuju ke Imogiri. Itu berhentinya salah satunya berhenti di kota Yogyakarta itu. Dulu sebelumnya kan namanya Ayodhya, kemudian dari Jogja itu, kemudian menjadi Garjitowati. Seperti itu. Kanjeng Nuki, ada nggak selama misalnya begitu ya, selama raja meninggal, selama Sinuhun meninggal begitu ya, jenazahnya disemayamkan di lingkungan keraton, itu ada nggak pantangan-pantangan yang berlaku ke abdi dalem, ke kerabat begitu? Kalau pantangan sebetulnya ya saya kira tidak ada ya sepantasnya lah. Tapi hal-hal yang tabu itu misalnya apa? Mungkin
penari begitu ya, musik. Ya, selama masa berkabung ini memang tidak diperkenakan ada gending yang berbunyi. Bahkan untuk saat ini Keraton Yogyakarta sendiri juga menetapkan hari berkabung dengan tidak membunyikan gamelan. Seperti itu. Termasuk misalnya ada penari-penari itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena otomatis kan ada gendingnya kalau. Iya. Jadi bunyinya itu yang nggak boleh ya. Baik. Oke, Kanjeng Nuki, terima kasih ya insight ilmunya, pengalamannya udah di-share bersama kami. Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Tribuners, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Kanjeng Nuki selaku budayawan dari Kota Solo. Kita akan bertemu di podcast tribunero.com selanjutnya. Saya Haji Bramastra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dimakamkan di Selasa, kebetulan itu Selasa adalah Anggoro Kasih. Apa itu Kanjeng Nuki? Anggoro Kasih itu adalah salah satu hari yang cukup keramat untuk masyarakat Jawa selain malam Jumat Kliwon. Jadi Anggoro Kasih itu Selasa Kliwon. Ada kayak. Jadi itu memang nggak boleh digunakan selain. Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Proses pemakaman terhadap jenazah Sri Susuhunan Pakubuwono XIII digelar hari ini, Rabu 5 November. Pemakaman terhadap Sinuhun Pakubuwono XIII dilakukan di pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum dibawa ke Imogiri, jenazah Sinuhun akan lebih dulu dikirap dari Keraton Surakarta menuju rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, menggunakan 4 kereta yang ditarik 16 kuda. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan terkait dengan prosesi kirap ini, termasuk kereta yang akan membawa jenazah Pakubuwono XIII. Bertindak sebagai kusir utama adalah KP Setianto Nagoro. Ratusan personel gabungan pun dikerahkan untuk mengamankan prosesi kirap dari Keraton Surakarta menuju Loji Gandrung yang akan dimulai pukul 9 pagi nanti. Adapun rute kirap melewati Kagungan Dalem Magangan, Alun-Alun Kidul, Pelengkung Gading, Perempatan Gemblekan, Nonongan, Jalan Slamet Riyadi, dan berakhir di Loji Gandrung. Warga pun diperbolehkan untuk memberikan penghormatan terakhir di sepanjang rute yang dilalui. Pagi ini pintu gerbang Alun-Alun Kidul Keraton Surakarta juga sudah ditutup guna persiapan kirap. Sebelum prosesi pemakaman Sinuhun dimulai, kami tampilkan wawancara eksklusif bersama dengan budayawan Kota Solo,
KRM AP L Nuki Mahendranata Adiningrat. Tapi kalau dimakamkan di Selasa, kebetulan itu Selasa adalah Anggoro Kasih. Apa itu Kanjeng Nuki? Anggoro Kasih itu adalah salah satu hari yang cukup keramat untuk masyarakat Jawa selain malam Jumat Kliwon. Jadi Anggoro Kasih itu Selasa Kliwon. Ada kayak. Jadi itu memang nggak boleh digunakan selain raja ya? Ya. Karena ada semacam nggak elok ya. Misalkan itu kereta jenazah dirawat itu kan kesannya kalau orang Jawa kan kayak ngundang gitu. Oh ya paham. Kayak mempercepat atau menyandi, mendoakan. Kalau orang Jawa kan kata-kata adalah doa, perbuatan adalah keinginan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu lagi di podcast tribunsolo.com bersama saya, reporter tribunsolo.com, Aji Pramastra. Pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa begitu ya atas dipundutnya atau meninggalnya Sri Susuhunan Pakubuwono 13 ya, atau raja dari Keraton Kasunanan Surakarta begitu. Nah, hari ini saya akan berbincang begitu dengan seorang budayawan ya, budayawan dari Kota Solo, yaitu Kanjeng Raden Mas Rio Aryo Panji Nuki Mahendranata Adiningrat atau KRM RAP Nuki Mahendranata Adiningrat. Leres nih Kanjeng. Selamat sore Kanjeng. Selamat sore Mas Haji. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Mampir ke studio di Solo begitu Kanjeng. Kanjeng, ada berita duka cita begitu ketika raja dari Keraton Kasunanan Surakarta, Sinuhun Pakubuwono 13 Seto begitu ya, meninggal dunia begitu. Kanjeng Nuki, saya ingin bertanya begitu ya ke Kanjeng Nuki yang seorang budayawan begitu. Di Keraton Solo itu ya, ketika ada seorang raja ya, meninggal dunia begitu, itu upacara apa saja Kanjeng yang disiapkan? Apakah ada khusus atau hampir sama dengan khalayak biasa begitu Kanjeng? Kalau untuk prosesi menuju pemakamannya sama. Cuma yang membedakan mungkin lebih ke dalam koridor keraton, otomatis koridor budayanya juga dipegang betul ya, dipegang secara benar. Jadi juga di mana di situ juga ditentukan juga, dicari juga pemilihan hari untuk pemakamannya. Jadi pada dasarnya semua hari baik ya, tapi ada yang terbaik. Jadi mungkin yang membedakan itu prosesinya tentunya dan pemilihan hari. Jadi ini juga ingin saya tanyakan sebetulnya kan ya. Beliau ini ya, Sinuhun ini meninggalnya hari Minggu, ya, hari Minggu pagi begitu. Kemudian dimakamkan baru pada hari Rabu begitu ya. Ada jeda Senin, Selasa begitu ya, kemudian baru Rabu begitu. Mungkin ada alasan khusus begitu kan ini? Yang pasti kalau di keraton itu memang tidak diperkenankan untuk memakamkan atau mengadakan ritual untuk kematian di hari Sabtu. Yang kedua, karena itu hari Sabtu. Ya, kemudian ada hari lain, yaitu kita bicara hari yang umum ya. Itu karena Minggu pagi itu tidak mungkin dimakamkan di Senin pagi ya, mungkin karena perlu proses yang disiapkan dan juga tamunya tentu bukan tamu yang biasa ya, tentunya menunggu tamu-tamu yang penting untuk bisa rawuh dan memberikan doa. Tapi kalau dimakamkan di Selasa, kebetulan itu Selasa adalah Anggoro Kasih. Apa itu Kanjeng? Anggoro Kasih itu adalah salah satu hari yang cukup keramat untuk masyarakat Jawa selain malam Jumat Kliwon. Jadi Anggoro Kasih itu Selasa Kliwon. Itu jadi karena itu Anggoro Kasih, di mana di keraton juga biasanya ada tradisi ajar-ajar Bedol Ketawang juga. Maka ditetapkan secepatnya yang paling mendekati hari
sedonya itu adalah hari Rabu pagi. Senin terlalu cepat, ya. Selasa tidak bisa karena dianggap hari yang kurang cocok lah, kurang cocok begitu, makanya dipilih Rabu begitu ya. Itu memang ada filosofi itu ya, tadi hari Anggoro Kasih. Ya. Itu memang ada maknanya khususnya ya kan? Ya, kalau Anggoro artinya kan Selasa. Nah, jadi Soma itu Senin, Anggoro itu Selasa dan sebagainya. Jadi ada nama-nama kayak Sukro itu kan Kamis gitu. Jadi kalau ada anak namanya Sukro itu berarti lainnya Kamis. Jadi berarti kalau anak namanya Anggoro Selasa lah. Iya, lainnya Selasa. Oh, gitu ya. Itu kasih ya, berarti adalah hari yang menjadi hari Pangeran Meram, dalam arti hari yang membuahkan kasih untuk Tuhan dan juga sesama. Untuk Anggoro Kasih itu biasanya diwujudkan dalam sesajian, kemudian sedekah bumi dan sebagainya pada zaman dahulu. Jadi hari Anggoro Kasih itu terutama malamnya ya, karena Jawa kan lebih memperingati sesudah maghrib ya. Jadi malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon, malam Anggoro Kasih dan malam Jumat Kliwon itu adalah hari yang cukup. Kalau istilahnya orang mengatakan wingit, tapi sebetulnya wingit kita dalam arti positif. Kalau menurut saya lebih ke hari yang cukup istimewa. Kebetulan kan Selasa itu kan kalau di kalender Jawa itu kan Selasa Kliwon, gitu ya. Kalau misalnya besok itu Selasanya bukan Kliwon begitu, apakah itu juga hari yang ini kurang pas? Kalau bukan Kliwon bisa dimakamkan gitu ya? di Selasa, kebetulan saja gitu. Iya, oke. Kanjeng Nuki, kemudian apa namanya? Raja itu selalu dimakamkan di Imogiri ya? Ya, ada beberapa raja yang tidak dimakamkan di Imogiri ya. Salah satunya dahulu adalah Hamengkubuwono II, itu dimakamkan di Kota Gede. Kemudian Raja Surakarta ada Pakubuwono II dimakamkan di Laweyan, yang kemudian dipindahkan ke Imogiri. Tapi karena satu dan lain hal, jadi karena Hamengkubuwono II memang dulu ketika itu gejolak perangnya juga tinggi, bahkan memasuki pemakaman Kota Gede pun harus menjebol tembok, tidak melewati jalan utama. Hamengkubuwono II Kota Gede ada petilasan tembok yang jebol itu dari samping jenazah itu masuk. Kalau Pakubuwono II dulu karena ya itu panas-panasnya ya, ketika itu kan ada perang Mangkubumi, itu ada suksesi Jawa, itu ada peperangan dengan Racun Masae juga. Jadi ketika memakamkan dicari yang terdekat, kemudian beberapa tahun kemudian baru dipindah ke Imogiri. Ajeng, raja sebelumnya Pakubuwono XII gitu ya, itu kalau nggak salah tahun 2004 nih mangkatnya ya, tahun 2004. Waktu itu kan kalau saya lihat foto-foto begitu ya, itu yang mengantarkan berduyun-duyun begitu ya, banyak sekali begitu. Itu memang begitu kalau di di Kota Solo begitu, warga akan mengantarkan raja ke pesarian begitu, atau bagaimana biasanya? Iya, bagi masyarakat Jawa ya, bukan hanya di Solo, bukannya di Solo Raya, tapi mungkin di luar Solo Raya yang masih merasa bahwa dirinya manusia Jawa ya, dalam arti secara budaya dan secara kehidupannya masih menerapkan adat-adat Jawa yang sudah atau pernah berlaku. Itu menganggap seorang raja itu ibaratnya adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi dengan kepergian seorang raja itu ibaratnya adalah kepergian seseorang yang mengayomi rakyat itu sendiri. Jadi mereka akan sangat bersedih sekali, mereka akan sangat kehilangan sekali, dan mereka sudah seharusnya untuk ikut memberikan penghormatan terakhir. Jadi seperti tadi pagi, ini Senin pagi tadi ada penghormatan untuk Sinuwun untuk dari masyarakat di Masjid Pujosono. Padahal sudah berada di Parasio, kemudian dikembalikan lagi ke Pujosono karena memberi kesempatan masyarakat lebih dekat daripada kalau harus masuk ke pelataran keraton. Kemudian seperti itu. Jadi, dan nantinya ketika ada iring-iringan pengantar jenazah pun, masyarakat yang
terlewati atau mungkin dari luar kota gitu, mereka berbondong-bondong ingin memberikan penghormatan terakhir, bukan hanya menonton iring-iringan ya, tapi memang zaman dahulu malah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh khusyuk ketika jenazah itu lewat. Meskipun, mohon maaf ya, meskipun kalau misalnya begitu, raja ini kan semakin era semakin modern begitu kan, semakin apa ya, tidak bersinggungan secara langsung dengan masyarakat gitu ya, bukan sebagai seorang pengambil keputusan misalnya, kayak karena kita bukan lagi sistem kerajaan, gitu, tinggal di republik begitu ya. Raja itu bukan seorang pengambil keputusan, tidak ikut menentukan nasib rakyatnya begitu ya. Meskipun dalam hubungan begitu ya, itu tetap ada sebuah penghormatan, masih ada sebuah penghormatan ya dari masyarakat gitu. Iya, walaupun masyarakat kita terutama yang ada di lingkup masyarakat Jawa ini mengatakan bahwa monarki sudah tidak ada, keraton sudah tidak berfungsi seperti dahulu lagi, tapi di bawah alam sadar tetap meyakini bahwa keberadaan keraton itu bukan hal yang sepele. Karena sampai saat ini pun banyak yang masih melakukan ritual berdoa di depan keraton, bahkan di pelataran yang di luar gitu, karena menganggap keraton adalah pusat dari jagat alit, di mana sumber dari pusat kosmik yang ada di masyarakat Jawa itu berada di dalam keraton. Kanjeng Nuki, sekarang 2025 dan tahun meninggalnya Sinuhun Pakubuwono 13 gitu ya. Kanjeng Nuki dari kecil sampai sekarang itu melalui berapa peristiwa kematian atau meninggalnya Raja Keraton Solo? Kalau saya hanya 2 ya, Sinuhun Pakubuwono ke-12 dan 13, karena Pakubuwono 11 kan sedo tahun 1945. Jadi 12 waktu Pakubuwono 12, waktu Sinuhun Pakubuwono 12, seperti apa itu Kanjeng Nuki? Bisa menceritakan nggak ketika itu kenangannya? Ya, kalau Sinuhun ke Pakubuwono yang ke-12 kan lebih beliau muncul menjadi raja kan tidak berdampingan dengan konflik yang simultan gitu saya katakan ya. Jadi masyarakat lebih melihat walaupun monarki tidak berjalan, tapi masyarakat lebih bisa melihat Raja Keraton Surakarta itu adalah beliau. Jadi ketika beliau sedo, mereka juga merasa kehilangannya secara utuh gitu loh, karena kehilangannya lebih terasa gitu, karena masyarakat fokusnya ke satu sosok Sinuhun Pakubuwono 12 itu. Tidak ada berita ya gitu ya. Kemarin kan ada awalnya ada dualisme raja dan sebagainya gitu. Nggak, waktu itu kenangannya seperti apa? Mungkin bisa cerita kan Nuki, apa mulai dari meninggal, terus waktu itu dimakamkan butuh berapa lama begitu, terus bagaimana antusiasme masyarakat ketika itu begitu? Ya, yang dari saya ingat dulu Sinuhun Pakubuwono ke-12 itu sebelum sedo beliau berada di Tawangmangu kalau nggak salah. Beliau kan menggemari sop buntut. Kemudian beliau, yang saya ingat dari catatan itu, beliau ingin sebentar, saya penasaran, itu sop buntut Buki itu bukan? Betul. Oh sama ya? Iya. Kebetulan waktu itu Bukinya tutup. Oh gitu. Beliau sampai di sana, kemudian dicarikan sop buntut yang lain. Nah, ketika dari cerita itu, ketika dahar baru itu beliau merasa tidak enak badan. Kemudian oleh keluarga waktu itu, kusi-kusi yang putri-putri itu, karena yang putri biasanya yang lebih gemati ya sama bapaknya, akan dibawa ke rumah sakit, tapi beliau nggak kerso. Tapi kemudian dipaksa, jadi turun dari rumah sakit, dari Tawangmangu, dibawa ke rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi. Nah, beberapa hari kemudian beliau sedo itu. Ya, ketika itu atmosfernya itu seperti apa? Apakah warga itu kaget, shock, atau
mohon maaf nih, kalau saya melihat Sinuhun Pakubuwono 13 ini kan ada masa ketika beliau ini sudah sakit lama begitu ya di rumah sakit ya, terus kemudian kemungkinan nun sewu, mohon maaf, kondisinya kan juga seperti sudah lemah begitu ya fisiknya begitu, secara fisik. Kalau melihat cerita Kanjeng Nuki tadi kan Sinuhun Pakubuwono ke-12 itu kan masih ketawa mangu begitu, masih aktif begitu. Ya, kalau masyarakat mungkin kagetnya karena Sinuhun Pakubuwono ke-12 tidak terlihat dalam kondisi yang kurang baik ya. Dalam arti walaupun beliau kondisinya ketika sedo lebih sepuh daripada Sinuhun Pakubuwono ke-13 ya, yang saya ingat sekitar 80 berapa kalau nggak salah ya. Tapi itu, masih ini ya? Ya masih bisa tindak walaupun pelan seperti itu. Dan mohon maaf, komunikasi juga masih lancar. Gitu ya. Ya. Ya pasti ada pasang surut ketika sakit. Beliau Sinuhun Pakubuwono ke-12 pasti sulit menyampaikan, itu kan biasa. Kalau kondisi dalam masuk angin misalkan itu kan lebih. Tapi mungkin yang membuat kaget masyarakat dulu adalah ketika ada kabar beliau sedo atau mangkat, itu masyarakat kemudian, ini next siapa? Karena belum pernah terbersit sedikit pun tentang pemilihan dari pengganti beliau. Karena Sinuhun Pakubuwono ke-12 dulu kan juga tidak pernah memberikan sedikit pun statement siapa yang akan menggantikan beliau menjadi Sinuhun Pakubuwono ke-13. Saya ini kan bukan orang di dalam keraton begitu ya, tidak pernah memperhatikan. Tapi mohon maaf Kanjeng Nuki, waktu itu kan Sinuhun Pakubuwono 12 itu kan sudah cukup sepuh. Ya, sudah umur, katakan Kanjeng Nuki tadi umur 80-an sekian. Itu tuh memang tidak boleh ya ada yang mengingatkan beliau begitu. Sinuhun ini mohon maaf, panjenengan ini sudah sepuh gitu ya. Sementara kan harus menyiapkan sosok penerus begitu ya. Itu memang di dalam hierarki keraton atau tradisi keraton memang nggak boleh ya seperti itu ya? Iya, tidak elok ya seorang raja. Kalau zaman dahulu mungkin ada pepatih dalam yang agak pantas dalam tanda kutip untuk memberikan nasihat dan memberikan sedikit sesuatu yang tersandikan lah, gitu. Karena orang zaman dahulu kan tidak langsung penjenengan gitu kan, nggak langsung memakai tembang atau memakai apa yang bisa ya? Ini artinya apa sih kok ada kata-kata seperti ini gitu. Jadi orang Jawa itu kan selalu ada simbol-simbol ketika bahkan dulu memarahi anak pun kan pakai nembang. Nggak kayak sekarang mencak-mencak gitu kan, nggak pakai nembang. Dan ketika itu meskipun sudah tahun 2000-an itu masih ada ya di konsul ya seperti itu ya. Jadi ya memang ada beberapa kali pastinya kan Sinuhun juga waktu itu diharapkan untuk memilih, tapi kan Sinuhun juga pandai untuk bersikap juga waktu itu. Sinuhun Pakubuwono ke-12 bersikap bagaimana beliau untuk bijaksana memilih untuk tidak mengatakan siapa yang akan menggantikan beliau. Berharap nanti semesta yang akan memilih sendiri pengganti beliau. Kanjeng Nuki barangkali ingat waktu itu ya, waktu Sinuhun Pakubuwono 12 wafat begitu, tutup usia begitu, itu proses pemakamannya juga panjang seperti Pakubuwono 13 yang ini atau? Ya sama, panjang gitu. Dan artinya ada hari untuk menunggu, tidak langsung dimakamkan begitu ya? Betul. Ada hari ketika... Pasti. Karena kembali ke yang tadi ke awal, seperti budaya Tionghoa, budaya Jawa pun juga ada pemilihan hari. Kalau di budaya Tionghoa malah lebih lama lagi kan, bisa satu minggu, dua minggu gitu. Menunggu hari yang betul-betul pas banget. Kalau di Jawa yang penting dihindari hari-hari yang kurang baik. Jadi hari yang kurang baik yang terdekat itu yang mana ya diletakkan di situ. Jadi lebih cepat, tapi yang paling baik yang lebih cepat yang hari apa gitu. Oh gitu ya. Jadi ini ketika Sinuhun Pakubuwono 13 ini baru dimakamkan 3 hari ya setelah sedo, setelah meninggal begitu, itu bukan sebuah hal yang mengagetkan ya kalau di lingkungan keraton ya. Gitu.
Kanjeng Nuki, ketika itu ya, kalau nggak salah yang saya pernah baca itu ada Raja Keraton Solo yang dimakamkan itu pakai kereta begitu ya. Betul, itu kereta api. Kereta api. Iya. Itu Pakubuwono keberapa banyak? Pakubuwono ke-10. Oh, ke-10 ya. Nah, beliau memesan sendiri kereta itu beberapa puluh tahun sebelum beliau sedo. Kalau yang Sinuhun ke-12 pakai ambulans biasa. Pakai ambulans biasa. Oh, gitu ya. Jadi itu mungkin karena waktu Sinuhun yang ke-10 itu mungkin juga keterbatasan transportasi mungkin ya. Kalau Sinuhun Pakubuwono 10 itu karena beliau mempunyai visi yang maju ya, dalam arti di tahun 1900-an di awal abad 20 itu ditemukan atau mulai dibangun rel kereta api itu. Beliau langsung tanggap mengenai itu. Bahkan beliau kan juga pemilik mobil pertama di ada kereta api beliau manfaatkan dengan membuat sebuah moda transportasi untuk mengangkut jenazah kalau beliau mangkat. Karena pada zaman dulu kan jalan utama menuju ke Yogyakarta kan juga belum rata-rata banget, jadi beliau memilih yang maksimal dan mestinya berkesan sebagai seorang Sinuhun yang wicaksono. Kanjeng Nuki, saya juga tertarik ya bicara soal kereta. Kemarin ada abdi dalam begitu yang mengeluarkan kereta jenazah khusus raja begitu ya. Itu memangnya berarti di keraton itu ada kereta jenazah yang bukan untuk raja, untuk kerabat lain begitu, atau memang dibedakan atau bagaimana? Ya ada, jadi ada beberapa kereta yang dibedakan dan kereta yang besok dipakai itu dibuat di era Pakubuwono ke-7 seperti itu, dan ini kembali dipakai, dan kemarin untungnya ketika dibuka kondisinya masih bisa digunakan karena memang udah lama nggak dijenguk keretanya. Terakhir 2004 itu dipakai. Ya. Setelah itu memang benar-benar masuk gudang nggak? Masuk gudang. Gitu ya. Karena ada kayak. Jadi itu memang nggak boleh digunakan selain raja ya? Ya. Karena ada semacam nggak elok ya, misalkan itu kereta jenazah dirawat itu kan kesannya kalau orang Jawa kan kayak ngundang gitu. Oh iya paham. Kayak mempercepat atau menyandi, mendoakan. Kalau orang Jawa kan kata-kata adalah doa, perbuatan adalah keinginan yang sangat kuat. Kalau itu dibersihkan, dirawat gitu, kalau cerita jenazah mestinya kan kurang elok. Itu di gudang itu isinya apa saja kalau? Ya, itu kan di gudang kereta itu ya berjajar itu kereta-kereta, tapi kebanyakan sudah rusak. Dan kereta kuda. Cuman ada yang buat penumpang, ada yang buat jenazah gitu ya. Ada beberapa bagian dari kereta, jadi ada yang sudah hancur, bagiannya masih di situ, karena bagaimanapun kan itu benda-benda itu keramat juga ya, jadi masih diberi sesaji. Bahkan kemarin kemarin ketika dicat ulang itu dipergunakan sesaji juga. Kereta jenazah ini yang akan digunakan itu dicat ulang begitu ya. Masih berfungsi kan ini? Masih. Kemarin waktu dikeluarkan kan itu diberi penyangga gitu, jadi memang rodanya tidak menyentuh tanah, karena kalau menyentuh tanah mungkin ceritanya sudah beda ya. Pastinya kan walaupun itu bannya ban mati, tapi pastinya benjo kan mesti kan ini. Memang diangkat gini, kemudian coba diletakkan, didorong ini ternyata masih stabil gitu ya sudah. Itu kalau mengeluarkan itu perlu apa namanya? Perlu upacara atau perlu doa begitu atau perlu nuwun sewu begitu atau ya mestinya kalau yang kemarin karena mengejar waktu ya, ini kita coba, kemarin ada kesibukan di sana juga, kita coba lihat di gudang kereta apakah keretanya masih siap dan lain sebagainya. Jadi begitu dibuka ternyata masih masih layak, dicoba dicek, dibersihkan, ya kemudian langsung dikeluarkan. Otomatis yang memegang atau membersihkan itu kan juga memakai samir gitu.
tetap perlu ini, ya, nggak tetap bisa sembarangan orang. Ya, sambil dan abdi dalam juga yang sudah terbiasa ngeladosi benda-benda keraton. Kanjeng Nuki, terus keraton itu kan kerajaan Mataram Islam gitu ya. Itu apa juga ada tradisi-tradisi Islam ketika orang meninggal dunia, misalnya apa namanya, tahlilan atau bacaan doa begitu sebelum pemakaman begitu, atau sesudah pemakaman begitu? Masih dan ada mestinya. Bahkan ketika Sinuhun Pakubono ke-13 ini sakit, setiap malam diadakan juga tahlilan, semacam doa gitu di dalam keraton, memohon untuk kesembuhan dan tentunya yang terbaik untuk Sinuhun dan untuk masyarakat Surakarta yang di bawah naungan Keraton Surakarta Hadiningrat. Terus Rabu itu kan besok pemakaman gitu ya. Setelah hari Rabu itu apakah ada upacara-upacara lain? Ada. Gitu ada, ya. Itu masih panjang atau masih bagaimana? panjang. Masih panjang. Contohnya upacara apa saja kan yang ini? Ya, setiap raja itu bahkan sampai saat ini pun itu setiap tahun kan ada namanya khol atau haul itu kan ada. Bahkan dari Raja Mataram yang terdahulu masih diperingati setiap tahun dalam hitungan Jawa. Oke. Jadi masih ada akan ada rangkaian upacara setelah pemakaman itu. Lalu kalau di pemakaman begitu, itu kan saya lihat kalau di foto-foto itu yang datang banyak semua sampai jalan itu penuh begitu. Itu ketika di pemakaman, apakah hanya orang-orang tertentu yang boleh mendekat sampai ke pemakaman atau orang umum, warga umum boleh lihat? Kalau di Imogiri ya, itu mestinya kalau naik yang tangga dari bawah itu masyarakat bisa mengikuti dari belakang. Tapi untuk masuk ke bangsal yang di atas mestinya hanya kerabat dan keluarga inti. Seperti itu, karena selain urgensinya juga ya tempatnya kan juga tidak terlalu besar. Jadi memang hanya kerabat dan keluarga inti yang bisa melihat pemakaman itu ya, begitu. Masyarakat boleh, tapi hanya ketika dari bawah itu biasanya kan naik agak di tengah pakai tangga itu, di situ ada masjid juga, disolatkan di situ, terus naik lagi ke jalan yang bercabang. Kalau naik ke Sultan Agung, yang kanan ke makam Raja Jogja, yang kiri makam Raja Solo. Itu masih bisa. Tapi begitu masuk di bangsal yang ini kan yang bangsalnya Girimulya untuk satu pintu dengan Sinuhun Pakubono ke-10 dulunya. Yaitu masyarakat tidak boleh masuk ke situ. Waktu tahun 2004 Kanjeng Nuki apakah berkesempatan untuk datang ya Kanjeng Nuki? Itu suasananya waktu itu bagaimana sih Kanjeng Nuki? Jadi misalnya kan dari Solo ke sana pasti akan perjalanan sendiri-sendiri kan? Itu rame-rame begitu sama kerabat atau bagaimana Kanjeng Nuki? Ya sama dengan perayaan pada prosesi kematian masyarakat ya tadi beriringan seperti itu. Cuma modanya lebih modern dengan menggunakan kendaraan bermotor, karena pada zaman dahulu itu prosesi seperti itu kan berjalan kaki. Jadi untuk pemakaman raja itu dikenal ada istilah Palerman Dalem. Dari tempat-tempat di mana para pembawa jenazah dan rombongan itu berhenti. Itu di mana? Di beberapa titik. Kalau sekarang di Klaten ada, di Prambanan ada. Namanya di pinggir jalan. Jadi kalau di Klaten, kalau dari Solo di sebelah kiri jalan ada bangunan yang hijau itu Palerman Dalem juga. Kalau di Prambanan ada juga. Kalau yang tempat lain mungkin sudah hilang ya, tapi ada beberapa titik. Dan biasanya di Palerman Dalem itu pastinya itu ada sendang. Karena satu untuk mereka sholat, waktunya sholat kan berhenti untuk wudu. Terus kemudian kuda juga bisa minum seperti itu. Jadi di Palerman Dalem itu pasti ke situ pasti ada sumber mata air pasti, yang saya sering temukan. Kira-kira nanti kalau kan jenazah Sinuhun itu akan dibawa pakai kereta kuda sampai Loji Gandrung rencananya ya. Terus setelah itu
berganti ambulans sampai ke Imogiri. Ambulans ini kira-kira langsung. Oh, nggak perlu pakai begitu ya. Nggak ada ritual upacara khusus di jalan harus berhenti di mana begitu ya. Kalau untuk berhenti, bahkan di kota Yogyakarta dulu pun ada pesanggeran namanya Garjitowati. Kesultanan Yogyakarta belum ada dulu. Di era Pakubuwono kedua itu dulu Palerman juga. Jadi dulu di bekas Keraton Jogja itu dulu ada pemberhentian jenazah juga ketika raja-raja dari Kartasura dan Surakarta menuju ke Kota Gede, menuju ke Imogiri. Itu berhentinya salah satunya berhenti di kota Yogyakarta itu. Dulu sebelumnya kan namanya Ayodhya, kemudian dari Jogja itu, kemudian menjadi Garjitowati seperti itu. Yang lagi ada nggak selama misalnya begitu ya, selama raja meninggal, selama Sinuhun meninggal begitu ya, jenazahnya disemayamkan di lingkungan keraton, itu ada nggak pantangan-pantangan yang yang berlaku ke abdi dalam, ke kerabat begitu? Kalau pantangan sebetulnya ya saya kira tidak ada ya sepantasnya lah. Tapi hal-hal yang tabu misalnya apa, mungkin penari begitu ya, musik ya, selama masa berkabung ini memang tidak diperkenakan ada gending yang berbunyi. Bahkan untuk saat ini Keraton Yogyakarta sendiri juga menetapkan hari berkabung dengan tidak membunyikan gamelan. Seperti itu. Termasuk misalnya ada penari-penari nggak boleh. Nggak boleh. Karena otomatis kan ada gendingnya kalau. Iya. Jadi bunyinya itu yang nggak boleh. Ya. Kain Jelungi, terima kasih ya, saya ilmunya, pengalamannya udah di-share bersama kita akan ketemu di kesempatan selanjutnya. Tribuners, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Kanjeng Nuki, budayawan dari Kota Solo. Kita akan bertemu di podcast tribunnews.com selanjutnya. Saya Haji Pramastra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pemakaman terhadap jenazah Sri Susuhunan Pakubuwono 13 digelar hari ini, Rabu 5 November, di Imogiri, daerah istimewa Yogyakarta. Jenazah Sinuhun Pakubuwono 13 dibawa menggunakan kereta khusus yang sudah berusia 100 tahun. Kereta tersebut akan membawa jenazah Pakubuwono 13 dari Keraton Surakarta menuju rumah dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung. Total ada 4 kereta yang dipakai dalam prosesi sakral ini yang akan ditarik oleh 16 ekor kuda. Bertindak sebagai kusir kereta jenazah adalah Pangarso Dalem KP Setianto Nagoro. Tetapi pada Selasa 4 November, Setianto mengaku untuk prosesi ini dirinya tidak menjalankan ritual. Padahal biasanya jika bertugas membawa kereta pusaka, dirinya akan menjalani ritual berupa puasa mutih selama 7 hari. Menurut Setianto, puasa mutih bukan sekedar tradisi, namun cara menenangkan diri sebelum menjalankan tugas berat membawa simbol-simbol sakral keraton. Alasan Setianto tak melakukan puasa mutih adalah waktu yang sempit. Meski begitu, tanggung jawab sebagai kusir utama tidak bisa ia abaikan ketika mendapat mandat dari keraton. Kereta-kereta tersebut diketahui terakhir digunakan 21 tahun lalu saat mengantarkan jenazah Sinuhun Pakubuwono 12. Sebelum digunakan, kereta tersebut lebih dulu dibersihkan dan diolesi oli. Selain itu, kereta juga dihias menggunakan bunga segar yakni mawar, krisan, dan juga lili berwarna putih dan kuning. Tak hanya kereta, kuda-kuda pun mendapat perhatian khusus. Beberapa kuda poni dan sandil milik keraton disiapkan dengan pakaian kebesaran. Adapun iring-iringan jenazah Sinuhun akan diberangkatkan dari Kagungan Dalemagangan, Alun-Alun Kidul, Pelengkung Gading, Perempatan Gemblegan Nonongan, Jalan Slamet Riyadi, dan berakhir di Loji Gandrung. Sebelum diberangkatkan, prosesi akan diawali dengan tradisi berobosan di pelataran Bangsal Maligi oleh keluarga dan kerabat. Dalam tradisi berobosan, para keluarga akan berjalan di bawah peti Sinuhun sebagai simbol penghormatan dan pelepasan terakhir. Terkait dengan tradisi berobosan hingga prosesi kirap jenazah Pakubuwono 13, kami tampilkan pernyataan dari pengageng Parentah Keraton Surakarta, GPH Dipo Kusumo. Kemudian ya karena tata cara
menuju ke mobil, yaitu nanti dari Kampung Karstio menuju ke depan Maliki, menuju ke pada perusahaan sudah menuju ke Saksi mengambil itu, kemudian sampai di arah Makanan kepada di Bojonegoro itu di alun-alun sampai Punggung Gading, kemudian dari Punggung Gading jalan veteran itu ke kanan sampai ke Makanan Hindutan itu ke kanan jalan Yogyakarta sampai Lamongan. Ini yang berkaitan juga seperti Kirap Suro, hanya berbedanya Kirap Suro di Lamongan itu beliaunya ke kanan, ini di jalan Fatihati kemudian menuju ke Rojukan itu jenazah yang waktu pemberangkatan itu dengan kereta kemudian diganti dengan mobil, jenazah menuju mobil. Untuk proses berbosan ini sendiri nanti diikuti oleh dari Garwo dan Petro keluarga. Ini nanti lokasinya di mana? Di depan Maliki, di depan Maliki. Itu kenapa berbosan itu maknanya itu sendiri apa? Ya, maknanya adalah penghormatan terakhir dan merupakan bahasa yang paling mudah itu adalah mikul dhuwur mendem jero. Untuk prosesi di Pulau Gandrung nanti apa saja di prosesi kita serahkan kemudian dari mobil ke jenazah yang kita siap, kemudian kereta jenazah dipindahkan jenazah menuju mobil jenazah kemudian ke mobil. Untuk Imogiri sendiri nanti ada proses apa saja? Proses serah terima dari keluarga Imogiri dan saya sebagai bupati yang mengurusi di Imogiri kemudian